Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang sering orang salah kaprah membaca ayat ini. Mengapa saya bilang begitu? Ayat yang pertama, siapa yang jadi guru di sini? Ayat pertama bilang apa? Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Siapa yang guru di sini? Guru atau mantan guru? Kan jadi persoalan di sini kan? Persoalan nggak kalau kita baca ayat ini? Pas lagi di ulang tahun salah satu ibu guru atau bapak guru. Persoalan nggak ketika bacaan ini disampaikan waktu PGRI itu Persatuan Guru Indonesia ada bikin di satu daerah yang banyak Kristen, dia bikin ibadah terus bacaan dari sini. Persoalan nggak? Di mana pendeta menyampaikan firman seperti ini? Tegas, saudara-saudara, saya cari di bahasa Indonesia benar, teachers. Tapi persoalannya yaitu yang saya bilang tadi. Tiga pendeta membahas satu perikop firman dengan pendekatan yang pasti berbeda. Nah, teachers di sini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memang apa? Guru. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bukan guru yang benar-benar kayak guru agama, guru bahasa Indonesia, guru fisika, guru nggak ada PMP lagi di Indonesia sekarang. Yang dimaksudkan dengan guru di sini adalah apa? Gembala. Ini bukan guru dalam pengertian guru TK, guru SMP, guru SMA atau dosen, bukan. Jadi yang berprofesi guru aman saya. Berarti saya senang dengan ayat ini. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, guru yang dimaksudkan di sini adalah gembala, pemimpin gereja, misionaris, pengkhotbah, penatua, diaken, guru sekolah minggu. Nah, saya mau tanya, siapa orang-orang itu sekarang ada di sini? Tadi nggak ada yang katakan. Sekarang siapa? Siapa? Saya masuk. 2, 3, 4, makin banyak. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan guru di sini bukan guru SD, bukan guru SMP, bukan guru SMA, bukan dosen, bukan guru TK dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksudkan di sini itu adalah ya tadi ya para penatua, para diaken. Pertanyaan bagi kita, mengapa dibilang janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru? Bayangkan kalau semua jadi guru, siapa yang jadi murid? Tapi bukan itu Ibu Bapak yang dimaksud dengan janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Yang saya maksudkan tadi bukan guru-guru itu ya, tapi kita semua. Karena kita juga kadang-kala ketika kita berada di rumah, saya kan harus jadi guru bagi anak-anak saya. Saya harus jadi pemimpin bagi keluarga saya. Jadi yang dimaksudkan dengan guru di sini itu adalah semua, tak terkecuali. Tapi ketika dikatakan janganlah kamu banyak menjadi guru, karena dikatakan ada alasannya, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan diyakini menurut ukuran yang lebih berat. Persoalan ketika kita menjadi seorang pemimpin, persoalan ketika kita menjadi seorang pengajar, persoalan ketika kita menjadi seorang penatua dan diaken, yang dituntut di sini itu adalah apa? Pertanggungjawaban. Ya. Kalau Bapak Ibu dan kita semua ini, ayat 1 yang dimaksudkan ayat 1 adalah Bapak Ibu dan saya. Persoalannya itu adalah pada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban saya sebagai seorang suami. Kan seorang suami juga jadi guru bagi istri, bagi siapa? Bagi anak-anak, bagi keluarga. Ketika saya menjadi orang tua tunggal di dalam hidup keluarga saya, kan saya harus punya pertanggungjawaban. Bagaimana saya menghantar anak-anak saya, keluarga saya menjadi baik. Ketika kita menjadi seorang pemimpin di dalam gereja, atau mungkin di dalam kelompok yang lebih kecil, tadi ada sekolah minggu, kecil sekali. Kan yang dituntut di sini kan sebuah pertanggungjawaban.
pertanggungjawaban apa yang kita katakan. Dan persoalan ketika apa yang kita katakan itu, yang dikatakan di situ, persoalan ada pada siapa? Niat. Tidak. Ada lagu orang Indonesia. Memang tidak. Tak betulan. Nah, lagu indah itu lagu Tempo dulu tahun berapa itu? Saya masih ingat lagu itu tahun berapa itu? Siapa yang populerkan lagu itu? Bruri. Oh, Putu Poli. Memang tidak tak betulan. Apa lagi? Tak terbatas kata-kata. Terus lain di tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, tapi nggak balik-balik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanggungjawaban itu menurut Yakobus itu ada pada lidah. Orang sering bilang, bukan mulutmu, lidahmu itu adalah harimau. Benar nggak? Mulutmu adalah harimau. No action, apalagi istilah-istilah yang berbicara soal lidah. Ngomong doang, apa? Omong doang aja kalau. NATO, banyak hal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lidah dikatakan di dalam bacaan kecil sekali fungsinya. Bukan kecil sekali fungsinya, kecil sekali bentuknya. Bahkan dia salah satu indera yang ada yang terkadang tidak kelihatan. Kalau mata, indera mata kan bisa terlihat, telinga bisa kita lihat, apalagi hidung bisa kita lihat, apalagi tangan kita bisa lihat, lidah kalau dia punya mulut bisa lihat, tidak bisa. Lidah itu sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau telinga enggak, biasa aja, tidak biasa aja. Tapi kalau lidah, kan kalau saya buat salah di sini, kan udah apa pendeta ngomong apa lagi? Bagaimana kalau perilaku kita setiap hari tiba-tiba jadi aneh? Mata kita melihat secara langsung apa yang dia katakan. Apa komentar kita terhadap orang? Bagaimana ketika kita melihat ada sesuatu yang aneh di dalam rumah tangga kita, ada sesuatu yang aneh di dalam hidup rumah tangga orang lain? Apa yang akan kita buat sehingga lidah kita mau berkata sesuatu tentang orang itu? Di dalam bacaan ini memang lidah ini sesuatu yang sangat mulia. Bahkan dikatakan kapal Titanic sebenarnya bisa dikendalikan oleh Tuhan kalau pada waktu itu dia tidak tertidur. Dia tertidur ya, kalau di informasi dia tertidur, dia pakai pembantunya atau ada es di dalam laut itu. Semua orang bisa mengendalikan sesuatu, tapi siapa yang mampu bisa kendalikan lidah? Sekarang kita berkata, besok saya berkata ini. Saya sering mengalami hal seperti itu. Kemarin kau ngomong begini, kok sekarang jadi begini sih? Oh, Pak Pendeta enggak sih, karena bla 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 bla. Padahal ketika dia ngomong itu jelas, saya belum tuli untuk mendengar apa yang dia katakan, tapi hasilnya begini, kok jadi lain? Mata saya itu walaupun sudah -5 plus 10, tapi untuk persoalan ini saya tahu benar dengan mata saya. Lihat baca Alkitab, Pendeta sulit. Saya punya mata lagi minus, tapi kalau lihat persoalan yang salah, biar -10 plus 20, saya bisa berkata sesuatu tentang itu. Tapi coba baca Alkitab. Saya lagi nggak
enak untuk membaca. Untuk melihat persoalannya orang jago, tapi untuk melihat persoalan sendiri, oh saya baik saja, oh baik saja. Lihat persoalan orang lain bukan nomor satu, nomor wahid. Begitu juga ketika kita mendengar sesuatu, karena sudah ada persepsi negatif, benar ya? Sudah negatif, orang Spanish bilang negative thinking sudah ada, kita bisa berkata lain tentang, padahal sebenarnya sudah benar udah benar, tapi karena sudah ada negatif di dalam pikiran kita, lidah bisa berubah untuk mengatakan bahwa kau negatif, kau tidak benar. Saya punya telinga ini, walaupun dokter THT sudah bilang kau harus pakai alat mesin pendengar, tapi bagi saya nggak terlalu tuli kok dengan apa yang kau katakan kemarin. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita sudah sampai berkata seperti itu. Benar, lain di bibir, lain di hati. Lain di bibir, lain di telinga. Lain di bibir, lain di mata. Jadi lidah mampu mengelola sesuatu, bisa menarik, bisa gak menarik. Lidah bisa membuat sesuatu yang positif bisa menjadi negatif, negatif bisa menjadi sesuatu yang positif. Oleh itu dalam banyak hal ketika kami bikin PA, ini yang saya ceritakan ini yang ada di gereja saya ya, di Indonesia American Presbyterian, di sini nggak baik semua sih. Itu selalu saya bikin PA yang saya bikin itu apa? Berapa kali saya sama istri saya bikin PA, kasih kertas, terus ketemu berdua berhadapan-hadapan, apa yang ditulis di kertas itu. Coba kau katakan sesuatu yang positif tentang orang yang ada di depan atau orang yang ada di samping. Saling memberikan kalimat-kalimat positif. Tapi setelah memberikan kalimat positif, memuji, menyanjung, memberikan kekuatan, besoknya kok keluar yang negatif sih? Saya berusaha untuk itu. Berapa kali kami bikin begitu? Sampai saya bilang, malah ada satu yang saya simpan di dompet saya. Kebetulan saya sama Ibu Isher Kansil, kita berdua. Ibu pendeta bilang, coba bikin sesuatu yang positif dengan orang itu. Saya tulis. Dia bikin sesuatu positif tentang saya. Lalu yang positif itu dia berikan ke saya. Yang positif saya berikan kepada orang itu. Saya masukin di dalam dompet saya. Tentang sesuatu yang positif di dalam diri saya. Karena saya berpikir ketika ada orang menilai saya, memahami saya sesuatu yang positif, itu berarti kan pengakuan jujur orang itu tentang saya. Dan saya mau hidup sesuai dengan pengakuan jujur. Sebab kalau menilai diri saya dari pemahaman diri saya sendiri kan itu melebih-lebihkan. Tapi kalau orang lain menilai saya, itu jujur. Kalau mau menilai saya dari diri saya sendiri, saya bisa mengatakan, oh saya ini begini, kurikulum vitae saya sudah seperti ini, saya ini orang begini, saya ini tempo dulu saya begini. Apalagi kalau sudah bicara soal tempo zaman dahulu kala, wah saya ini begini, padahal sebenarnya nggak begitu. Tapi kalau orang lain mau berkata jujur tentang saya, lebih menunjuk pada kebenaran. Nah, harusnya kita seperti itu. Tapi kadang-kadang setelah sudah mengatakan sesuatu yang jujur tentang orang lain, kenyataannya nggak begitu. Masih suka ngomongin yang negatif lagi. Orang lebih senang melakukan berbicara sesuatu yang negatif pada orang lain daripada berbicara sesuatu yang positif. Coba Bapak Ibu mau membicarakan sesuatu yang negatif sama orang lain, wah jago, nomor wahid. Mengatakan sesuatu yang negatif sama orang lain kan wah jago sekali gitu. Itu tren orang-orang Indonesia yang ada di Amerika, wah jago. Terus sudah tinggal di Amerika. Ini masih juga begitu, tapi nggak di sini baik semua. Benar nggak? Kita semuanya baik, nggak suka ngomongin orang. Immanuel itu nggak suka ngomongin orang, nggak suka jelek-jelekin orang.
Memang harus begitu. Tapi nampaknya di gereja saya kali begitu semua. Tapi ya dilakukan. Besok masuk terus ini kok pendeta biasanya bisa dipecat sih. Tapi enggak, paling tidak begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu semua baik semua. Dan pertahankan hal-hal seperti itu. Mengapa saya bilang begini? Daripada saya bilang Bapak Ibu jelek. Kan lebih mengatakan sesuatu yang positif ya. Dan kita mulai dari sekarang. Berkatalah sesuatu yang positif terhadap orang lain. Karena kalau kita mau berkata sesuatu yang positif terhadap orang lain, yang di samping saya kan jadi istri saya, yang di samping saya kan jadi suami saya. Kenapa? Saya mau berkata sesuatu yang positif kan tentang orang itu. Kalau saya mau berkata sesuatu yang negatif tentang orang itu, memang di sebelah saya itu bisa jadi istri saya, di sebelah saya bisa jadi suami saya kan? Enggak. Karena saya berkata sesuatu yang positif dengan orang itu, maka saya mau mengaminkan dia dan dia menjadi pasangan hidup di dalam keluarga saya. Tapi bagaimana kalau saya berkata sesuatu yang negatif dengan orang itu? Bagaimana kalau saya berkata sesuatu yang jelek terhadap orang itu? Yang terjadi kan itu adalah apa? Kan kebencian, kedengkian. Bayangkan kalau itu terjadi di dalam hidup sebuah persekutuan. Di dalam satu hidup rumah tangga terjadi kedengkian, iri hati, benci. Itu lebih baik kalau nggak usah nikah lah. Setiap hari bikin ribut, tiap hari bikin apa? Kapal pecah, apa piring terbang, apalagi kalimat-kalimat di susana itu masuk di dalam rumah tangga. Banyak hal yang kita buat kan sesuatu yang nggak enak didengar itu. Dan itulah yang sementara kami bangun di 3 gereja ini. Hilangkan sesuatu yang negatif terhadap si A. Hilangkan sesuatu yang negatif terhadap si B. Hilangkan sesuatu yang negatif terhadap si C. Atau Titanus bilang begitu di khotbah saya di IBC di sana tadi siang. Hilangkan berpikir negatif tentang gereja si A. Berikanlah kalimat-kalimat yang positif tentang gereja. Karena itu awal dari sebuah persekutuan. Itu awal dari sebuah persaudaraan. Saya tidak bisa bayangkan pertukaran pelayan firman seperti ini 2-3 tahun yang lalu. Tapi hari ini bisa terjadi. Kita hilangkan sesuatu yang negatif zaman bahula. Udah nggak zaman lagi. Pendeta sih nggak rasain. Rasanya gimana sih waktu itu? Pendeta sih nggak rasain waktu zaman dulu. Dulunya kapan? Mau diulang lagi sakit. Sakitnya seperti apa? Badan kita sehat, bisa boleh. Sehat, walafiat sakit. Sakitnya seperti apa? Waduh, sakitnya ampun. Enggak kekurungan, Pak. Terlalu sakit Pak Pendeta untuk diingat. Ya udah, saya mau diingat lagi lah kalau untuk diingat lagi. Oleh sebab itu kita jalin kerjasama di gereja ini. Untuk apa? Untuk kebersamaan kami Bapak Ibu gereja kok. Dari hari ke hari saling benci, saling. Kayaknya udah gak zaman lagi ya. Benar gak Bapak Ibu? Udah gak zaman lagi. Majelis saya bilang Pak Jimmy Velez bilang tadi berjalan dari gereja ke sini. Pendeta, itu udah mau kiamat. Ya itu udah mau kiamat. Tanggal berapa kiamat itu? 21 atau 12 Desember? 12 Desember, udah mau kiamat Bapak Ibu. Masih lagi kita gontok-gontokan satu dengan yang lain. Oh, gereja saya lebih hebat dari gerejamu. Bapak Ibu, saya sudah bilang berapa tahun lalu di sini. Kalau Bapak Ibu masuk surganya, nggak ada Immanuel di surga sana. Cari label Immanuel di sana, nggak ada. Label GKA nggak ada, IBC apalagi nggak ada. Bener, nggak ada itu. Yakin saya ini. Saya memang belum naik ke surga ya. Tapi saya yakin nggak ada 3 label gereja itu di surga sana. Tapi coba cari di neraka, banyak sekali. Siapa yang ada di surga? Yang percaya kepada aku. Itu kata Tuhan. Bukan gereja A, bukan gereja B,
bukan gereja. Gereja tidak menyelamatkan, Bapak Ibu. Yang menyelamatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, bukan gereja A yang menyelamatkan kita, bukan gereja B yang menyelamatkan kita. Tidak. Yesus yang menyelamatkan kita. Karena di Alkitab, di Bible kita sendiri berkata seperti itu. Karena begitu besar, tadi kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Teruskan. Supaya setiap orang yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Nya itu siapa? IPC, IPC, GKA, enggak kan? Nya itu siapa? Kan Tuhan. Tuhan aja mau mempersatukan kita. Kok gereja kotak-kotak ini yang benar, ini yang salah, ini yang setengah salah. Enggak zaman lagi, Bu Bapak. Inilah sebenarnya makna dari dosa karena lidah. Jadi mengapa gereja kita ini dulunya begitu ya, karena lidah. Ya Bapak Ibu yang dari zaman Baula itu, benar nggak? Karena lidah kan? Gereja ini kita ini terpecah satu dengan yang lain dan merasa saya lebih hebat, gereja saya lebih hebat dari gereja yang lain, kan karena lidah. Nih, lidah ini yang mengerikan, sadis, lebih tajam dari silet lidah kita ini. Nyelekit kata orang Jawa. Orang Jawa di sini siapa? Kalau sudah bilang nyelekit itu gimana? Kalah dari sakit kan? Coba orang Jawa bilang nyelekit itu kalah dari sakit, lebih daripada sakit. Seperti itu. Hidup kita bergereja di sini, bergereja di Amerika tempo dulu, dan mulai sekarang mari kita hilangkan ini. Kita bikin persatuan yang kokoh itu. Enak kan? Kalau kita punya persaudaraan yang kuat, persaudaraan yang makin akrab, hilangkan batas-batas ini. Kayak saya bilang, Pak Pendeta, kami susah dengan presbyterian. Kenapa? Presbyterian kan gerejanya begini. Aduh, nggak ada kunci di kepala saya gali kepala. Jadi apa yang mau dikatakan di sini? Mari kita bersaudara. Apa yang patah kata mengatakan itu satu musuh sudah sangat banyak dibandingkan 1000 kawan. Satu musuh sudah sangat banyak dibandingkan 1000 kawan. Kata yang kita ucapkan itu sangat tajam dibandingkan dengan cinta kasih yang kita buat di antara kita, keakraban yang kita buat di antara kita. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana suami istri itu saling bergandengan tangan, keluarga itu saling tegur sapa. Saya contoh begini, Bapak Ibu nanti pulang rumah sebentar, jangan bapaknya langsung ambil koran, ibunya langsung pergi ke dapur. Coba duduk dulu saja, nah. Terus si istri bilang, Pak, kok aku lihat bapak itu kok makin lama makin ganteng gitu. Indah nggak rumah tangga seperti itu? Terus mati ya, kita lihat, kok tambah cantik aja. Indah nggak kalau kita begitu, daripada misalnya sampai di rumah langsung si suami cari jalan sendiri, si istri cari jalan sendiri. Itu awal dari ya apa, STT. Betul. Selingkuh tipis-tipis. Ya bakal lihat Facebook. Hai Gandhi. Teman zaman dulu atau TTM. Teman tapi mesra. TTM. Kan TTM itu bukan teman tapi mesra dulu Pak sekarang. Bagi kita yang udah tua itu bukan teman tapi mesra. Tahu enggak TTM? Kalau orang Manado bilang tua-tua maniso. Ya kenapa nih pakai Facebook dan begini aja. Terus BBM lihat ada istri pura-pura di kenangan ini kok. Kayak ada bapak ini cinta lama saya ini bersemi kembali. Kan itu kan menghancurkan hidup rumah tangga tuh. Tapi coba misalnya suami istri datang berangkul, anak saya bilang, "Ih, papa mama,
Mereka kadang-kadang mata lihat kita gitu, saling mesra satu dengan yang lebih baik begitu kan daripada kita berkelahi terus anak-anak tiba-tiba trauma lihat kita. Karena apa? Ribut terus suami istri. Di suami istri aja bisa ribut seperti itu. Bayangkan kalau gereja kita ribut seperti itu, Ibu Bapak. Tuhan geleng-geleng kepala loh Bapak Ibu lihat kita punya gereja di Amerika ini. Ampun anak-anak di Indonesia kalian itu akrabnya minta ampun sampai situ kalian itu ya. Satu dengan yang gini malu aja. Di Indonesia kita satu gereja yang sama, di Indonesia kita satu persekutuan yang sama. Di sini ampun. Di persekutuan ibadah apa? Ibadah rumah tangga di keluarga akan kita diundang akrabnya minta ampun. Tapi setelah berbicara soal ini GKA, ini IPC, ini Immanuel, ampun deh, ribut satu sih dengan yang lain. Bapak Ibu sudah bukan zamannya lagi. Saya bilang tadi, kita ini kan udah mau kiamat, terus tiba-tiba kita masih suka benci satu dengan yang lain. Tapi udah mulai satu dengan yang lain. Saya sama pendeta Victor, sama pendeta Tony Thanos, ya Bapak Ibu coba lihat di Facebook, akrab banget tuh. Jujur loh Bapak Ibu yang kami lakukan di Facebook itu ketika kami foto bersama, ketika kita makan bersama. Jujur makan bersama. Nggak pernah pakai uang gereja loh Bapak Ibu waktu kita makan bersama. Kita sistem arisan, ya besok kau dulu ya, minggu depan kau dulu. Minggu ini kita mau kumpul lagi, tidak tahu mau makan di mana lagi. Hanya menunjukkan kepada Bapak Ibu betapa akrabnya kami. Kok pendeta gembala dengan gembala aja akrab, kok jemaat dengan jemaat sih ada dusta di antara kita sih. Jadi sudah saatnya kita menunjukkan perdamaian satu dengan yang lain. Tidak usah bilang begini Pak Pendeta. Ya? Gimana kalau pendeta akrab sama jemaat? Oh bisa, gampang itu. Jadi kalau nanti besok kita bertiga kita akan bilang kita undang ya. Tapi kalau misalnya mau akrab dengan pendetanya bertiga ya janganlah kami yang bayar maksud. Menjemaatkan ada 3 job, ada 4 job, ada 5 job, ada pendeta kan, aduh kasihan. Boleh tapi ya siapa yang bendara. Nah itu di belakang bisa marah. Makan aja untuk makan aja. Ya bayarin lah, traktirin lah pendetanya. Nggak usah makan. Tapi usul Bapak itu saya akan kami bertiga akan pertimbangkan. Bukan pertimbangkan, akan lakukan. Kapan-kapan dengan Bapak Ibu kita ngundang, tidak terlalu mahal kali baptisnya. Tapi ini semua kami lakukan Bapak Ibu hanya untuk menunjukkan keakraban kami bertiga. Dan kami berharapan keakraban ini berlanjut di dalam jemaat. Ya. Kami berharap keakraban ini berlanjut di dalam jemaat. Tidak usah lagi berpikir yang aneh-aneh. Ketulusan kami bertiga sebagai pendeta itu nggak usah diragukan lagi. Jangan pernah bilang apa pendeta Karinda itu ngomong aja tuh. Enggak, kami tulus. Pendeta Tony Thanos juga tulus, pendeta Victor tulus untuk mengamali kebersamaan. Dan saya berharap bulan November, Oktober nanti ada perjamuan kudus sedunia. Ya, perjamuan kudus sedunia. 3 gereja akan gabung untuk perjamuan kudus bersama. Ini luar biasa. Kami aja ketika berpikir bertiga itu merinding. 3 gereja bisa perjamuan kudus bersama, makan roti, minum anggur bersama-sama, membagikan roti dan anggur bersama-sama, itu luar biasa. Itu Oktober. November kita sudah sepakat mau retreat bersama kan? Sudah sepakat untuk itu. Desember kita akan datang bersama lagi. Sebelum kiamat itu tiba. Benar nggak? Jadi lidah yang dulunya membuat kita berpisah, tapi dengan lidah yang kita buat saat ini membuat kita makin dekat. Amin ya? Dan Yesus berkata, amin.